Pasien datang dengan keluhan nyeri dada kiri, tembus punggung, menjalar ke lengan kiri disertai muntah, gelisah, sesak nafas. Pasien diperiksa secara cepat dan tepat, kemudian diketahui RPD pasien adalah penyakit jantung. Pasien tidak kontrol teratur, kemudian diberi label triase merah. Pasien dilakukan pemasangan oksigen, pengukuran tanda-tanda vital dan rekam jantung. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya serangan jantung, dilakukan terapi segera, kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit. Izin Ibu, saya ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk bertanya beberapa pengalaman Ibu sama menjadi perawat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya Ibu menjadi perawat sudah berapa lama ya? Lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. Selama 25 tahun itu Ibu sudah berdinas di ruang mana saja Ibu? Ruangan OK, ruangan rawat inap, IGD, ruangan bersalin. Berarti Ibu sudah pernah berdinas di ruangan IGD Ibu. Saya ingin bertanya lebih khusus terkait ruangan IGD Ibu. Kalau kita ya Bu sebagai perawat berdinas di ruang IGD itu kan harus dituntut untuk bertindak cepat dan tepat. Karena kan pasien yang masuk IGD pasti pasien kritis yang perlu penanganan cepat. Nah, masalah komunikasi apa saja sih yang paling sering Ibu hadapi di IGD, terkhususnya dengan keluarga pasien? Seperti itu Bu. Kadang keluarga pasien ini karena saking paniknya mereka terburu-buru dan memburu-buru perawat untuk segera ditangani. Jadi kami memberi penjelasan kepada keluarga pasien untuk bersikap tenang, percayakan penanganan ini kepada tim medis. Kalau seperti itu Bu, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi keluarga pasien yang menuntut penjelasan cepat saat kondisi di IGD itu sedang riweh gitu Bu? Akan coba kita jelaskan semaksimal mungkin dan berusaha menenangkan keluarga pasien yang bersikap selalu kepingin cepat ditangani. Selanjutnya Bu, apa sih tantangan yang sudah pernah Ibu hadapi ketika menjelaskan kondisi kritis kepada keluarga pasien? Apalagi kalau di IGD kan Bu pasti emosional keluarga itu tidak stabil, tapi Ibu tetap harus menyampaikan kondisi kritis atau mungkin kondisi terburuk dari pasien seperti itu Bu. Bagaimana Ibu menghadapinya? Kita akan memanggil salah satu keluarga pasien yang perwakilan dari keluarga pasien untuk menjelaskan sedetail mungkin, dan setelah itu kita berilah waktu kepada pasien untuk berembuk kepada keluarga-keluarga yang lain tentang riwayat penyakit pasien yang kritis ini. Berarti Ibu manggil perwakilan keluarga untuk dijelaskan secara detail, nanti keluarga tersebut yang menyampaikan ke anggota keluarga lainnya. Baik Ibu, selama Ibu berdinas di ruangan IGD, kesulitan terbesar apa yang pernah Ibu hadapi ketika memberikan penjelasan kepada keluarga pasien? Kesulitan terbesar ini, pasien itu tidak mengerti apa yang kita jelaskan, dan pasien itu ada yang bersikap arogan. Itu yang sulit kita untuk menanganinya. Jadi kita harus lebih bersabar lagi untuk menghadapi keluarga pasien yang seperti ini. Berarti banyak ya Ibu kejadian yang keluarga itu malah
bersikap arogan atau marah saat dijelaskan oleh perawat. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu pernah menghadapi keluarga pasien yang menolak atau tidak percaya terhadap penjelasan dari Ibu? Selama ini belum ada. Belum ada. Pasien itu selalu menyerahkan kepada kami tim medis untuk ditangani. Jadi mereka ini ya Bu, tidak pernah ada kejadian menolak atau tidak percaya. Baik. Bagaimana Ibu menyikapi keluarga pasien yang terlalu banyak tanya saat tindakan sedang dilakukan atau malah pengen nengok langsung gitu, lihat langsung kondisi pasien, padahal kan itu tidak boleh ya Bu? Ya, kami akan mengarahkan keluarga pasien untuk menunggu di luar, dan kami akan menjelaskan bahwasanya itu akan mengganggu tim medis untuk menangani pasien apabila terlalu banyak bertanya. Jadi nanti kalau udah selesai ditangani, baru kami jelaskan kepada keluarga pasien atau memanggil salah satu keluarga pasien untuk menunggu keluarga pasien yang kami tangani. Baik. Apa langkah yang Ibu lakukan ketika keluarga pasien panik atau bahkan menangis sehingga sulit menerima informasi yang Ibu sampaikan? Menjelaskan sedetail mungkin dan memberi pengarahan untuk bersabar, dan memberi penjelasan bahwasanya kami akan berusaha menangani si pasien. Berarti kan Bu, dari beberapa pertanyaan tadi memang sudah terbukti ya Bu bahwa di IGD itu banyak hambatan komunikasi yang bisa terjadi, apalagi terhadap keluarga pasien. Nah, dari banyaknya hambatan tersebut, bagaimana cara Ibu menangani atau memastikan bahwa informasi yang Ibu dapatkan itu bisa diterima oleh keluarga pasien agar tidak terjadi miskomunikasi gitu Bu? Kami akan berusaha menjelaskan. Setelah itu kami akan bertanya kembali apakah keluarga pasien sudah paham. Apabila mereka sudah paham, berarti sudah mengerti. Apabila belum, kami akan menjelaskan ulang lagi. Jelaskan ulang Ibu. Nah, baik Ibu, itu saja mau saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk keluarga pasien ketika sedang di IGD Ibu, agar memudahkan juga para tim medis bekerja menangani pasien? Ya, untuk keluarga pasien, kadang kan keluarga pasien ini yang mengantar itu tidak satu, kadang bisa lebih dari satu untuk satu keluarga. Jadi diharapkan kalau bisa nunggunya di luar saja. Percayakanlah kepada kami untuk menangani pasien ini agar penanganan itu bisa lancar dan tidak terkendala. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu diberi kelancaran untuk berdinas selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.